Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini boleh menyatukan hati kita. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk menyatukan hati kami, menyembah, memuliakan nama Tuhan Bapa. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Hadirlah Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita pujikan dari awal. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
sebab kau besar, sebab kau besar. Tiada yang seperti kau Yesus. Haleluya. Kami mau sembahmu, kami mau sembahmu. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembahmu, oh syukur bagimu. Haleluya, syukur, syukur. Sungguh Tuhan, sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini kami boleh membesarkan nama-Mu, memuji nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, buka setiap hati kami Bapa, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan kiranya urapi, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan satu renungan firman Tuhan. Saya berharap ini boleh menjadi bekal bagi kita menjalani kehidupan kita semakin hari semakin sesuai seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Kita akan membuka dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Galatia pasal 6 ayat yang ke-4. Dituliskan demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dalam sebuah pertandingan lari, ketika seorang pelari bersiap-siap untuk memasuki atau memulai pertandingan larinya atau perlombaan larinya, maka jauh sebelum perlombaan itu dimulai, ada sebuah tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap pelari, yaitu mempersiapkan diri semaksimal mungkin, melatih tenaganya, melatih strateginya, sehingga ketika tiba hari pertandingan atau hari perlombaan, maka seorang pelari memaksimalkan setiap usahanya. Fokus utamanya adalah garis akhir, dan begitu pertandingan atau perlombaan dimulai, maka seorang pelari akan terus memacu dirinya, memacu larinya, supaya tiba di garis finish dengan urutan yang pertama, dengan hasil yang terbaik. Itu adalah tanggung jawab setiap pelari. Ketika ia tiba di lintasan lari untuk berlomba, dia harus memikirkan tujuan utamanya itu. Dia harus memikirkan goal utamanya. Begitu aba-aba diteriakkan, maka setiap usahanya, upaya yang diberikannya tertuju hanya satu hal, yaitu kemenangan atau garis akhir yang dapat dicapainya dengan urutan pertama yang dia boleh raih atau peroleh. Akan tetapi seringkali kesalahan fatal adalah ketika seorang pelari yang berlomba mulai memikirkan hal-hal lain. Ketika ia tidak lagi menjadikan garis akhir sebagai hal utama. Ketika dia tidak lagi menjadikan garis finish sebagai tujuan utama. Ketika aba-aba diteriakkan untuk segera berlari, dia mulai berlari, tapi kemudian pikiran-pikiran lain mengganggu dirinya. Dia mulai memikirkan teriakan-teriakan penonton. Dia mulai memikirkan kecepatan lari pesaing-pesaingnya atau orang-orang yang berlomba berlari di sebelah-sebelahnya. Di saat pikirannya lepas dari fokus utama, yaitu garis finish, di saat benaknya lebih banyak memperhatikan keadaan di luar, memperhatikan orang-orang lain,
Di saat ia lebih suka menguji pekerjaan orang lain daripada bertanggung jawab tentang pekerjaannya sendiri, maka di saat itulah menang dalam perlombaan bukan lagi menjadi hal utama. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Akhirnya pelari ini gagal untuk meraih yang terbaik karena pikirannya dipengaruhi oleh keadaan sekeliling dan juga pelari-pelari yang lain. Manusia memiliki kebiasaan yang buruk, tabiat yang buruk, untuk lebih suka melihat pekerjaan orang lain, lebih suka menilai pekerjaan orang lain daripada mengkoreksi, menilai, merefleksikan diri, melihat pekerjaan kita sendiri. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Seringkali kita menghakimi spiritualitas orang lain. Kita dengan mudah menghakimi kualitas hubungan orang lain dengan Tuhan. Sehingga dengan mudahnya kita menuduh, menuding, memberikan cap, memberikan penilaian. Padahal itu adalah hal yang sangat tidak bijaksana. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan kita. Dituliskan dalam Galatia pasal 6 ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang, artinya setiap orang, semua orang tanpa terkecuali menguji pekerjaannya sendiri, bukan menguji pekerjaan orang lain. Kita harus berpikir, kita harus merenungkan, kita harus senantiasa mengingatkan diri kita sendiri bagaimana keadaan kerohanian kita, bagaimana keadaan keimanan kita. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita menjadi pribadi yang merdeka, tidak lagi dalam perbudakan aturan-aturan agamawi, perbudakan dosa, perbudakan mengenai bagaimana kita harus melakukan ini itu dalam kungkungan hukum Taurat maupun juga dalam berhala-berhala dunia. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Tapi kita sudah diajar banyak bahwa kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan kita itu lalu menjadi kesempatan atau menjadi sebuah hak rasa untuk kita boleh berbuat dosa. Tidak demikian. Kita tetap harus menjaga kemerdekaan kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, ketika kita mengerjakan kemerdekaan kita ini dengan penuh tanggung jawab, kita mensyukuri kebebasan yang Tuhan berikan ini, kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan ini, kita menjaga iman percaya kita tetap setia kepada Kristus, maka mari kita tetap mengerjakannya dengan terus berkaca, melihat diri kita sendiri dari hari ke hari, supaya iman kita tetap terjaga, kesetiaan kita kepada Tuhan tetap terjaga. Mari kita tidak menjadi mudah terpengaruh atau mudah terpancing untuk melihat dan menilai, bahkan menghakimi, menghukum keadaan orang lain. Ketika kita mulai tergoda untuk melakukan ini, maka kita dengan mudahnya akan punya pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan kita mulai melepaskan diri dari tujuan atau fokus utama. Kalau itu sampai terjadi, jangan-jangan bisa jadi yang terjadi adalah justru kita terpeleset, jatuh, dan kita sendiri gagal dalam perlombaan iman kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita, berhenti untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan mulai merenungkan. Apakah ada hal-hal yang masih perlu kita koreksi, yang harus kita perbaiki dalam diri kita masing-masing. Sehingga dari hari ke hari, kita menjaga keselamatan kita ini, dan membawa diri kita semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan inginkan. Semakin hari semakin serupa seperti yang Kristus inginkan. Dan kita terus menghidupi firman, hidup kita dibaharui terus-menerus sebagai ciptaan yang baru yang telah dibebaskan dan dimerdekakan oleh Tuhan. Berhenti melakukan kebiasaan buruk untuk menilai pekerjaan orang lain, menilai keimanan orang lain, bahkan mungkin menghakimi, menghukum mereka dengan tuduhan-tuduhan, dengan penghakiman-penghakiman, penghukuman-penghukuman yang membuat orang kecewa dan luka hati. Tapi justru kita rubah. Kita menjaga diri kita untuk tetap
menjaga iman setia percaya kita kepada Kristus, sembari juga menyemangati orang-orang di sekeliling kita agar mereka pun tetap setia sampai pada garis akhir. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap kita semua yang mendengarkan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali agar kami mengkoreksi diri kami sendiri, agar kami melihat keadaan diri kami masing-masing dan tidak mudah untuk terpancing menilai bahkan menghakimi keadaan orang lain. Biarlah kami boleh mempertanggungjawabkan keimanan kami mempertanggungjawabkan manusia rohani kami di hadapan Tuhan, agar semakin hari semakin serupa seperti yang Kristus inginkan, dan nama Tuhan semakin diagungkan, dibesarkan, dipermuliakan melalui kehidupan kami. Keadaan kami terus ditingkatkan, semakin hari semakin serupa seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, agar apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kemanapun kami pergi, kami boleh memuliakan nama Tuhan, memancarkan kasih dan terang Kristus dimanapun kami berada. Sehingga semakin banyak orang boleh melihat ada Kristus yang hidup dalam pribadi kami. Dimuliakanlah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.